Makanya para ulama kita telah mengingatkan kita Ahlus Sunnah, hati-hati dari perpolitikan, hati-hati. Kalau untuk melihat seorang dai sudah mulai dekat-dekat dengan politik, sudah mulai yubarir, mulai membuat baik politik-politik, ini awal kehancurannya. Walaupun profesor, walaupun doktor, walaupun lulusan terbaik di Jamiah Islamiyah Madinah, kalau sudah melengket main ke politik, yubarir politik, awal kehancuran. Awal kehancuran. Iya, dan kita harus bersihkan dakwah kita dari ini. Harus safa, dakwah Ahlussunnah safa min kulli afkar hizbiyah, dari segala pemikiran hizbiyah, karena ini akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Syekh Shalih Al-Allama Al-Fauzan hafizahullah, ya, bima akhbarani ustadzuna Ustadzul Qarnain, ya, ketika Ustadzul Qarnain diberikan wasiat oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, di antara wasiatnya, ya Abdul Qarnain, hati-hati ente masuk ke politik, habis ente, rusak dunia ente, rusak akhirat ente. Taman terjadi walaupun sebagaimana telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Bisa difahami? Ya, hendaknya Ahlus Sunnah, apalagi dai Ahlus Sunnah, jangan digiring salafiyin ke politik, habis mereka hancur. Hancur dunia dan akhiratnya. Ya, dengan beraneka ragam ya maslahat-maslahat, wa itu waslat wahmiyah semuanya. Maslahat-maslahat yang wahmiyah yang enggak punya pegangan, cuma angan-angan saja. Ya, luzumus sunnah ayo ikhwah, luzumus sunnah. Ku pegang kuat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nanti jadi pemimpin, itu yang kita taat, selesai masalah. Kalau salafiyin sudah mulai berbicara politik dan kemudian dengan terang-terangan mendukung satu tokoh politik, ini akan jadi catatan kepada pemimpin. Kalau seandainya kalah, apa yang terjadi? Kita sudah ditanda, ini anti pemerintah. Kalau seandainya benar, apakah antum yakin ahli politik itu akan bisa menyampaikan aspirasi antum? Antum bisa yakin? Mereka akan bisa menyampaikan apa aspirasi antum? Aspirasi kami dari kalangan salafiyin, hancurkan bid'ah di Indonesia. Bisa? Bisa. Aspirasi kami, semua kuburan yang dikeramatkan di tanah air ini hancurkan. Bisa jalan. Ini adalah pandangan-pandangan wahmiyah yang ada hakikatnya. Iya, jangan antum biarkan agama antum serahkan kepada politik, nggak bakal. Kepada siapa kita serahkan agama kita? Kepada Allah. Jalani apa yang diperintahkan oleh fasda bima tu'mar. Ketika orang-orang Aljazair dulu diwasiatkan oleh Syekh Albani, Aljazair di tahun 80-an, 70-an, dakwah salafiyah yang paling kuat di dunia di Aljazair. Sekali pengajian puluhan ribu yang hadir. Cuman ketika mereka masuk ke perpolitikan, Syekh Albani sudah diingatkan, ya Syekh, kita sedikit lagi menang, sedikit lagi kan menang ini. Jangan, kata saya, jangan masuk ke politik, habis. Akhirnya ikut mereka politik, 1 juta masyarakat Aljazair mati. Jalanan berlimburan dengan darah. Apa yang mereka pilih benar, menang. Yang dipilih oleh orang yang salafin yang sudah tercocok sama hizbiyah tadi, menang. Akhirnya kudeta. Tentara nggak ada yang setuju, militer nggak ada yang setuju. Ya, kelompok FIS pada waktu itu. Nanti silakan baca sejarah FIS di Aljazair. Atau baca fatwa para masyayikh, Syekh Albani, para masyayikh yang lainnya. 1 juta masyarakat Aljazair mati. Darah banjir, jalanan banjir dengan darah. Kenapa masuk ke politik? Ini salafin udah banyak, di mana-mana orang salafi. Ya jumlahnya udah banyak. Ayo masuk politik, kita pilih satu partai. Menang. Cukup ibrah buat kita, ayo ikhwah. Cukup ibrah. Ya. Selanjutnya ada hal-hal yang penting untuk agama kita
Antum serahkan kepada orang yang memang punya keahlian dalam masalah ini. Antum tanya, harus fatwa Syekh Shalih Fauzan, ya, fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, para masyayikh kibar yang umurnya sudah tua. Hada mimbar nazilun asma nazilahu, mimbar dudukan manusia pada tempatnya, bukan mimbar ihtiqar. Lah, dan kita manusiawi syekh, kita ini tidak ada apa-apanya dengan mereka. Tapi ada urusan-urusan penting dalam agama kita. Itu kita serahkan kepada siapa? Masyayikhul kibar. Al-Fauzan, Al-Abbad, ya, Lajnah Daimah dan masyayikh yang lainnya. Ada perkara-perkara yang besar kita serahkan kepada orang yang betul-betul besar. Bisa difahami? Ya, ini masalah darah, bukan main-main di sini. Ya, butuh orang-orang yang takwa, yang penuh ilmu, yang kokoh. Ya, dan melihat sesuatu dengan jauh, yang sudah berumur panjang. Terkhusus masalah apa? Masalah pemilu, ayo lihat. Hati-hati. Anda ingatkan antum semua, hati-hati. Ini perkara besar, bukan masalah sepele. Bisa difahami? Jauhi fitnah. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Orang yang selamat adalah orang yang mereka menjauhi fitnah. Bisa difahami, ini bukan masalah sepele, ya Allah. Setiap orang bisa bicara, setiap orang bisa berkomentar, setiap orang bisa begini. Cuman syekh yang maklum di sisi kita, yang namanya perpolitikan ini apa? Bisa menghancurkan agama seseorang.